Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu dinamika. Nah, dinamika Pancasila ini berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terbentuk atas pengorbanan para pahlawan sejak dahulu. Nah, Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan semangat rakyat Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu Pancasila sebagai ideologi bangsa sendiri berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadiannya dalam alam sekitarnya juga. Nah, Pancasila ini juga merupakan ideologi terbuka, di mana ideologi terbuka ini adalah suatu ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka di sini mengandung 3 nilai. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka mencakup 3 aspek, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar ini mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau jabaran dari nilai dasar yang sudah kita lihat. Nah, di mana berkatnya penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nah, nilai ini meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan adanya nilai terakhir ini atau nilai praksis ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Yang berikut yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara yang dilihat dari masa ke masa. Yang pertama dilihat dari masa Soekarno. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno ini termasuk salah satu seorang perumusan Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam hal ini seorang Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada masa ini diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Nah, pada masa Soeharto ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Yang ketiga pada masa reformasi. Nah, Pancasila sebagai ideologi pada masa reformasi ini mengalami pasang surut dengan dikendali beberapa hal seperti enggaknya para penyelenggara negara yang mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Yang berikut yaitu unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada yang namanya faktor eksternal dan faktor internal. Yang kita lihat pertama yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi yang pertama pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif dan dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Nah, unsur yang kedua yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini meliputi dua. Yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Nah, ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi itu menurun drastis. Nah, ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Selanjutnya yaitu tantangan dan faktor-faktor penghambat yang lainnya. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia yang di dalamnya telah tertuang nilai-nilai luhur. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perubahan Pancasila yang bersifat adaptif tak jarang juga dibarengi dengan beberapa tantangan dan faktor penghambat lain yang akan terus berusaha menumbangkan nilai dan norma Pancasila yang pada dasarnya merupakan kultur dan budaya khas bangsa Indonesia. Nah, faktor-faktor lainnya yaitu meliputi yang pertama, ancaman separatis dan disintegrasi. Bangsa dinamika yang memperlihatkan sikap daerah yang menentang pusat dalam politik Indonesia dikenal sebagai peristiwa pergolakan daerah atau sekarang disebut dengan gerakan separatisme. Nah, gerakan separatisme yang terjadi di Papua di mana seorang ahli politik dari Australia, R.J. May, mengumumkan nasionalisme Papua yang berkembang tidak berbeda dengan nasionalisme di Papua New Guinea atau ING, di mana May menyebutkan mikromastorialisme yang ciri-cirinya adalah perlawanan lokal secara spontanitas meskipun berbeda-beda gejalanya, namun memiliki satu tujuan di mana raksa terhadap perkembangan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang buruk. Gerakan itu dipengaruhi oleh paham lokal suku-suku tentang Ratu Adil. Yang kedua yaitu pengaruh globalisasi saat ini di era globalisasi dan teknologi di mana telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia. Nah, pengaruh globalisasi yang dapat merubah mindset atau pola pikir seseorang masyarakat atau warga negara yang muda dan dikuasai oleh negara lain merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, upaya untuk menimbulkan pengaruh negatif ini salah satunya yakni melalui ketahuan tentang mental ideologis warga negara, di mana ketahanan ideologi akan tumbuh dalam diri warga negara apabila warga negara tersebut memahami dengan benar apa yang terjadi, di mana apa yang menjadi ideologi negaranya sendiri, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila. Kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipertontonkannya konflik antara lembaga,
menjadi sebuah contoh yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai musyawarah, toleransi terhadap sesama, dan nilai-nilai lainnya yang seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif malah tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu menurunnya moralitas dan kesadaran moral. Nah, rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran moral, maka setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik dalam aspek nilai maupun aspek praktisnya, dan pada akhirnya mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Down, I know you got me, baby. That's a drop.